Damini di batana sumurung sien saluhut naroha, imana mangaramuti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Totong ma di bagasan las niroha tang yang nami tuhatta namaroro daging nang todimuna. Amanami na nami na buhay marminggu sadarion, selamat bersukacita. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan dan lain sebagainya. Doa kami Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin amin na hinaholongan, mari kita tetap setia berdoa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan di minggu yang sukacita hari ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Yohanes 10 ayat 10 sada 1 10 alu. Parmahan na dinggat doang guahu. Di siahon parmahan na dinggani do hosana humokop akka biru-biruna. Alayang gona ni upaan, naso parmahan situtu, naso napuna biru-birui, di ida peroba biat, di tadik kodo biru-birui lahoma porus. Gabe di soro babiatima biru-birui, jala di passerakot. Ai si pangagaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Ahu do parmahan na denggan, hutadda do akka na diaw, jala ditadda nasida do ahu. Songon amai na manadda ahu, jala ahu manadda amai. Jala husyahod do hosakku humokot biru-birui. Adong do piakka biru-biruku na asing, na sosian baraon. Ikot dohok do akai togi honokku, tangi honon nasida do suaraku, dungi gabe sada punguan mai jala sadama parmahat. Ala nyodo ubahet diha holongi amai au ala hulehon hosaku asa jalo okku imuse. Dangadong nama buati sianau sian lomokku doi hulehon. Namar huaso doau mangalehon, namar huaso doau macalo muse. Ima patik nahu jalo sian damang. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, di minggu jubilate yang penuh sukacita hari ini, sungguh luar biasa firman Tuhan yang menjadi evangelium dan epistel, yaitu Yohanes dan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus, jubilate, minggu jubilate, dok mauliate. Minggu jubilate, marulupulup tu debatama ali sadok tanoon. Biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Maka di minggu jubilate ini, hal pertama yang harus kita ingat adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, amanginang nungatak kasta tangihon hata ni debata, hata ni Tuhan Yesus tuhita di minggu sadarion. Audo parmahan na dinggani. Beberapa kali Yesus menekankan audo parmahan na dinggani. Gembala yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah meragukan kasih setia Kristus dalam kehidupanmu. Dialah gembala yang baik itu, yang telah memberikan nyawanya sebagai korban penebusan, yang memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita boleh berjumpa dengan kemuliaan Bapa itu sendiri. Oleh karena darah domba Allah itu. Dia Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Adakah hal yang luar biasa yang boleh kita lihat di luar sana selain pernyataan yang demikian namanya? Di dia beadong de Tuhan na asing nama do audo parmahan na dinggani. Di dia do tutu adong Tuhan na asing na olo mangaleho diri na humokopita halak pardosa na dangolo. Maka jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, kasih Yesus dalam kehidupanmu. Namanya ang gembala yang baik. Inilah yang mau kita hidupi. Apa yang mau kita teladani dari firman Tuhan hari ini? Apa yang mau kita lihat dari sosok gembala yang baik itu? Sesuai dengan kesaksian Yohanes dan Mazmur hari ini. Hal yang pertama yang ditunjukkan oleh Yesus adalah rela berkorban. Dialah Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Amangin ang molo di paranguluan si ganupari. Walaupun belum seperti sosok gembala yang baik itu. Akan tua-tua
Akkaido naolo sumeaho dirina, rela berkorban, banting tulang, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka biarlah profil gembala yang baik itu senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, jadilah gembala yang baik bagi anak-anakmu, yang rela melakukan hal-hal yang luar biasa demi kebahagiaan, demi memberikan yang terbaik kepada anak cucu kita. Amin. Amang Inang. Doa kami bagi orang tua, amang inang dimanapun berada, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi gembala yang baik bagi anak-anaknya, bagi anak cucunya, yang rela mengorbankan ya hidupnya pontang-panting 24 jam banting tulang hanya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tadi saya sudah katakan, pun belum seperti gembala yang baik itu. Tetapi biarlah sikap, sifat, karakter rela berkorban itu nyata dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Nah, mari kita renungkan, Amang Inang. Ya, mari kita renungkan statement ini, mengenal domba-dombanya. Di era saat ini yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan ya asik kesendirian, apakah engkau mengenal dengan baik anak-anakmu? Apakah kita mengenal dengan baik anak cucu kita, Bapak Saudara-saudara? Sotung do alani kesibukan nihita kana tua-tua manginang, dang tatadabe akkayana kotai, dang tatadabe sifatna watakna parangena, alani holan nama cari ngulu siga nupari 24 jam non-stop. Sehingga kita mengabaikan ya kebutuhan yang paling utama bagi anak-anak kita. Mengenal domba-dombanya. Amang Inang, janganlah kiranya hanya rela berkorban, penting tulang, pontang panting, tetapi mengabaikan satu hal yang paling utama, yaitu mengenal karakter dari domba-domba kita, mengenal karakter dari anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana misalnya dalam jemaat, ya, setiap jemaat huria pasti menuntut para pendeta, pelayan, hamba Tuhan mengenal jemaatnya satu persatu. Tapi jangan lupa, kami juga mengharapkan Amang Inang mengenal keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, bagaimana karakternya, perangainya. Hendaklah kita mengenal mereka dengan baik, sehingga kita bisa ya berkomunikasi dengan baik, sehingga dangadong bestilah ay nabuhado anak ko julnenin na dia manginang ade. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dengan baik juga. Yang ketiga, Bapak Saudara-saudara, memanggil domba yang lain. Nah, apa maksudnya hal ini, Amang Inang? Nah, gembala yang baik itu dalam kehidupannya sehari-hari tetap menunjukkan pribadi yang sungguh luar biasa, menunjukkan teladan yang baik bagi sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat karakter Kristus itu sendiri, sehingga mereka memuji-muji Tuhan. Yesus berkata, masih ada domba-dombaku yang lain yang belum ada di kumpulan ini. Oleh karena itu, mari tugas kita, Amang Inang, tunjukkanlah pribadi gembala yang baik itu dalam kehidupanmu, sehingga mereka yang tidak percaya kepada Kristus mengenal Kristus dalam perangaimu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam karaktermu, sehingga mereka juga memuji-muji Tuhan kita. Yang keempat, Amang Inang, gembala yang baik itu menuntun kita ke jalan yang benar. Tidak ada gembala yang baik yang menuntun kita ke jalan yang tidak baik. Tidak ada gembala yang baik yang mengajari kita hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh. Gembala yang baik itu selalu menunjukkan tuntunan yang baik, jalan yang lurus, bukan yang bengkok. Maka sebagai gembala di tengah-tengah keluarga, sebagai gembala di tengah-tengah kumpulan, komunitas, tunjukkanlah tuntunan yang baik, teladan yang baik, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kita melihat hal itu dan mengikutinya juga.
Amanginang menuntun ke jalan yang benar. Itu kesaksian pemazmur. Dia menuntunku di jalan yang benar. Itulah sosok gembala yang baik itu. Nah, beberapa hal yang saya utarakan tadi Amanginang boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama belajar Amanginang. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya adalah gembala yang baik di tengah-tengah jemaat, tidak. Oleh karena itu firman hari ini mengingatkan kita. Saya adalah gembala di tengah jemaat. Saya adalah gembala di tengah-tengah keluarga. Anda, Amanginang semua adalah gembala di tengah-tengah keluarga, komunitas, masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, pribadi gembala yang baik yang kita lihat dalam Kristus Yesus harus senantiasa kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Amanginang. Selamat bersuka cita. Ai mertua doa kana tumangin hatan di bata jalan naupiopsa. Diparbadiai, dibatasi pardamai mahamuga bisundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amen.